Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Sekolah Anak Muda Miliarder. Dan sekarang kita akan masuk ke episode yang kedua. Nah, episode yang kedua ini kita akan bahas mengenai yang namanya financial trap atau perangkap keuangan. Sebenarnya apa itu ya? Nah, saya akan mulai dengan satu penelitian teman-teman ya. Slide pertama adalah the ugly truth ya, jadi kenyataan yang buruk ya. Saya pernah membaca satu penelitian di mana penelitian ini dilakukan di negara-negara Asia, khususnya ibu kota negara di Asia. Jadi penelitian ini dilakukan kepada para eksekutif di kota besar yang ibaratnya memiliki income minimal 30 juta ke atas. Ya, tentu kalau kita punya income minimal 30 juta ke atas itu cukup lumayan ya. Nah, lucunya adalah diteliti bahwa para eksekutif ini ketika mereka berhenti bekerja selama 3 bulan sampai 6 bulan saja, mereka rata-rata akan jatuh bangkrut teman-teman, bahkan kembali miskin ya. Jadi bayangkan ya, mereka sudah bekerja selama bertahun-tahun, mungkin 5 tahun ke atas gitu ya, punya income yang baik gitu ya, 30 juta ke atas, tapi hanya karena stop bekerja selama 3 sampai 6 bulan padahal sudah kerja sampai 5 tahun 10 tahun, mereka tiba-tiba jatuh bangkrut. Nah teman-teman ya, jadi kita harus mereka stop bekerja ini, berhenti bekerja ini karena faktor yang tidak bisa dikontrol ya, seperti perusahaannya bangkrut sehingga di PHK, atau krisis mungkin ya sehingga di PHK, masalah kesehatan ya, atau pandemi seperti sekarang ya, karena faktor di luar dugaan bukan kontrol kita. Mereka tiba-tiba tidak terima gaji selama 3 bulan saja sampai 6 bulan, tiba-tiba semuanya bangkrut ya, padahal sudah punya beli mobil, beli rumah mungkin ya, tiba-tiba bisa bangkrut. Artinya misalkan mereka udah kerja 5 tahun nih ya, kerja 5 tahun dan tiba-tiba bangkrut, maka hasil kerja selama 5 tahun ini itu sia-sia gitu aja teman-teman ya, ketika mereka stop bekerja karena faktor di luar dugaan. Nah, di tengah pandemi sekarang banyak sekali sektor usaha yang sangat terpengaruh ya kan, sehingga jutaan orang itu di PHK. Bahkan di US itu sampai 15% dari total populasi di sana itu pengangguran teman-teman. Di US itu ada 300 jutaan manusia, 15% itu artinya 45 juta orang itu nganggur di US. Nah terus juga kemarin sempat viral ya, saya baca di Instagram, di Twitter, itu ada satu kisah orang yang gajinya sangat tinggi ya, kalau nggak salah hampir 100 juta rupiah, itu kan cukup tinggi. Tapi karena tiba-tiba di kondisi pandemi sekarang ya, mereka ini bahkan dipecat gitu ya, mereka tiba-tiba langsung diambang kebangkrutan teman-teman ya, diambang kebangkrutan hanya karena tidak terima gaji 2 bulan tiba-tiba bangkrut. Nah pola ini yang harus kita hindari teman-teman ya, pola ini yang harus kita hindari. That's why saya sharing ini di episode yang kedua, jangan sampai kita masuk ke dalam perangkap keuangan ini. Saya kasih satu case study, satu contoh. Oke. Nah, jadi satu contoh, case study ini, anggaplah ada satu orang namanya Budi ya, jadi ada satu orang namanya Budi. Budi ini masih berusia anggaplah 25 tahun ya. Seorang namanya Budi, 25 tahun, punya gaji 50 juta sebulan. Nah, kira-kira gimana teman-teman? Ini cukup sukses ya, cukup sukses karena 25 tahun ya dia bisa punya income atau gaji itu 50 juta sebulan. Nah, di usia 25 tahun ini, Budi ini sudah memiliki mobil Lexus ya, mobil Lexus. Terus juga tinggal di rumahnya, let's say di Tangerang gitu, di Kali Serpong misalnya, di Serpong, senilai miliaran rupiah. Nah kalau kita lihat secara sekilas dari luar, wah ini impian banyak orang ya, usia 25 tahun ya, bisa punya penghasilan 50 jutaan sebulan ya, punya rumah miliaran, punya mobil Lexus yang nilainya mungkin miliaran juga. Ini adalah impian banyak orang karena masih muda, usia 25. Nah dari luar terlihat sukses, semuanya berjalan dengan lancar dari luar ya, sesuai rencana gitu. What if something happen ya di luar kontrol, seperti pandemi misalnya. Mungkin dia jalan bisnis sehingga bisnisnya menurun atau bahkan bangkrut, atau harus di PHK kalau misalnya bekerja gitu ya. Nah pertanyaan adalah, ketika itu terjadi, bisnisnya menurun atau di PHK gitu ya, di luar dugaan, berapa lamakah si Budi akan bertahan tanpa adanya income masuk? Nah itu pertanyaannya kan. Nah kita contoh ya, gaji 50 juta,
punya cicilan rumah yang nilainya miliaran, punya cicilan mobil Lexus tadi yang nilainya miliaran. Kalau di hitungan kasar, oke, cicil mobil dan cicil rumah itu cicilannya kita anggaplah 35 juta sebulan ya. Misalnya mobilnya dia cicil 5 tahun, rumahnya let's say KPR 10 tahun ya. Anggaplah satu bulan dia harus punya satu kewajiban membayar cicilan ke bank itu 35 juta sebulan. Nah, sisanya 15 juta, ya kan dia punya income 50 juta, dikurang 35 juta, masih ada sisa 15 juta. Sisa 15 juta adalah biaya hidup yang selalu habis ya. Atau mungkin lah kita sebut ditabung 5 juta sebulan. Jadi ketika ada keperluan ya mungkin iPhone terbaru, ya laptop terbaru atau TV LCD yang tipis misalnya, akhirnya itu mereka pakai tabungan mereka untuk beli itu. Nah, ketika income tidak masuk, ya pertanyaan adalah siapakah yang akan membayar cicilannya Budi? Ya kan? Jika tidak ada yang membantu Budi untuk membayar cicilan, maka Budi ini langsung resmi bangkrut hanya dalam waktu hitungan bulan, teman-teman. Ya. Atau mungkin anggaplah Budi ini sempat bisa nabung uang gitu ya, sebesar 70 juta. Nah, sisa 2 bulan maka sisa 7 jutanya ini hanya bisa sisa 2 bulan bayar cicilan. Karena cicilan sebulannya 35 juta. Itu pun kalau nggak makan, nggak minum, teman-teman kan. Ya kan? Nah, atau sisa 1 bulan, dia bayar cicilan 1 bulan, sisanya untuk biaya hidup. Nah, setelah itu tidak bisa bayar cicilan, maka rumahnya dan mobilnya yang mewah terpaksa harus gagal bayar dan disita oleh bank. Nah, ini yang tentu hal yang tidak baik, teman-teman. Inilah yang saya maksud sebagai financial trap atau perangkap keuangan. Ya, kita terlihat sukses, tapi ketika ada something happen di luar kontrol, 1 bulan 2 bulan kita tiba-tiba bangkrut dengan sangat cepat. Ya. Nah, menurut saya ini adalah satu perangkap yang sangat mengerikan, satu perangkap yang harus kita jauhi. Biasanya orang bisa terperangkap di dalam financial trap ini, ya saya sebutnya sebagai financial trap, itu karena mereka tidak tahu, ya atau mereka tidak tahu bahwa itu adalah satu masalah, ya dan mereka belum belajar soal itu. Nah, teman-teman di sini yang sudah nonton di YouTube saya, sekarang kalian sudah tahu, ya sekarang kalian sudah tahu. Tapi kalau sudah tahu dan tetap nggak dilakuin, gitu ya, biasanya menyesalnya akan double, teman-teman. Ya, karena kan sudah tahu ya, tapi kalau tidak lakuin, menyesali bisa double. Ya. Nah, saya pengen satu hal teman-teman coba lakukan. Coba teman-teman saya minta kalian untuk tutup mata kalian ya. Kalian tutup mata kalian, close your eyes ya. Terus kalian tetap dengarkan suara saya. Nah, sekarang saya minta teman-teman untuk coba membayangkan orang yang super kaya raya di pikiran kalian ya. Bayangkan orang itu lagi ngapain, ya. Terus orang kaya itu hobinya apa, ya kalian bayangkan di pikiran kalian. Terus lagi jalan-jalan kemana, gitu ya. Bayangkan mereka makan di restoran apa. Pokoknya bayangkan aktivitas si orang kaya ini, oke? Nah, kalian bayangkan. Nah, oke. Nah, mostly teman-teman, ya kalau tebakan saya ya, mostly biasanya ketika kita membayangkan orang kaya, yang kita bayangkan adalah pasti rumah mewah gitu ya, terus dia punya mobil mewah gitu ya, terus dia jalan-jalan keluar negeri terus misalnya, makan di restoran yang mahal ya kan, punya barang, pakaian, tas yang branded semua, punya jam yang branded juga yang mahal gitu. Nah, biasanya orang kan seperti itu dia mikirnya ya. Nah, apa maksud saya? Saya minta teman-teman untuk berimajinasi tentang aktivitas orang kaya. Nah, karena gini teman-teman, kenapa kebanyakan orang terperangkap dalam financial trap? Itu karena ketika mereka punya income yang sudah cukup besar, mereka akan segera menggunakan uang itu untuk mencicil barang-barang yang biasanya digunakan oleh orang kaya, yang seperti di imajinasinya dia, karena dia pengen jadi orang kaya kan. Nah, inilah salahnya. Harusnya kita ini mencontoh yang tidak kelihatan, teman-teman. Ya, yaitu adalah strategi keuangannya, bagaimana strategi investasinya, bukan sesuatu yang terlihat kaya, seperti hal yang mewah-mewahnya, brandednya dan lain-lain. Ya. Nah, kalau begini ya, apa saya jangan pernah membeli rumah, mobil, barang branded dan sebagainya ya. Ini slide keempat. Kalau begini bagaimana ya? Apakah saya nggak pernah boleh beli, teman-teman? Sebenarnya boleh ya, bukannya tidak boleh. Cuma memang ada syaratnya, teman-teman. Nah, kalau saya ada 2 syarat, teman-teman. Kalian boleh contoh ini juga, kalian boleh praktekin ya. Boleh nggak? Boleh ya. Tapi syarat pertama ya,
Slide kelima ya, syarat pertama itu adalah prinsip 10:1. Ya, 10:1. Maksudnya apa? Misalnya gini. Saya waktu itu ya teman-teman usia 17 tahun, saya untung dari pasar saham cukup lumayan. Tapi saat itu saya investasikan 2 properti di Jakarta. Saat itu ya kalau saya tiba-tiba mau beli mobil mewah itu bisa aja sebenarnya. Tapi saya pikir tidak gitu ya. Saya mau gulung lagi uang saya pengen uang saya ini bisa menghasilkan uang lagi gitu loh. Saya pengen ibarat ini ayam, ini hasilkan telurnya nggak saya jual, saya ternakin dulu jadi ayam, ya jadi ayamnya makin banyak gitu. Nah itu yang saya lakukan. Jadi prinsip 10:1 itu artinya apa? Artinya misal kalian pengen beli mobil Mercedes-Benz, ya kalian pengen punya mobil Mercy, nilainya 1M. Kalau kalian punya uang 2M, jangan beli mobil 1M. Yang paling parah adalah ada orang yang punya uang 1M, malah beli mobil 2M gitu ya, malah dicicil ya sampai pakai daya ungkit dari bank untuk beli sesuatu yang nilainya turun. Nah, itu jangan. Kalau bisa, prinsipnya ini 10:1. Beli Mercedes 1M, kalau udah punya 10M baru beli 1M. Nah, syarat yang kedua, ini yang harus kita dapatkan ya. Slide ke-6, syarat kedua adalah kita cicil nih, bisa beli rumah atau beli mobil gitu ya. Cicil apapun, itu cicilnya kita menggunakan passive income kita, teman-teman. Ya, kita menggunakan passive income kita dan kalau bisa masih ada sisa untuk diinvestasikan ulang. Contoh, kita punya passive income setahun sebulan 10 juta misalnya. Sebulan 10 juta, cicilannya 8 juta sebulan. Nah, itu masih oke ya. Jadi masih ada sisa 2 juta yang bisa diinvest ulang. Agar apa? Investasi pokok kita, modal pokok kita itu bisa makin besar. Nggak stay di tempat. Kalau kita habisin, maka ya pokoknya tetap sama aja teman-teman. Nggak bisa semakin besar. Ya. Untuk teman-teman belum familiar, passive income itu apa sih? Ya, itu adalah income yang masuk tanpa kita harus bekerja. Ya, jadi contohnya seperti properti yang disewakan. Ya, kita beli properti 1M, kita sewakan, let's say 10%, kita dapat 100 juta sebulan. Nah, dari 100 juta inilah yang kita boleh pakai buat cicil. Ya, tapi pastikan masih ada sisa untuk bisa diinvest ulang. Contoh lainnya saham. Misalnya beli saham bank. Ya, saham bank BBRI misalnya. Kalian invest, kalian percaya bahwa BBRI ini tetap masih ada 10 tahun ke depan, kalian invest, maka kalian akan terima dividen itu 1 tahun sekitar 5%. Tahun kelima mungkin dividen meningkat ya, bisa membesar, bisa jadi 30%. Tahun ke-10 kalau kita mengaca kepada history ya, setiap 10 tahun mungkin dividen yang kalian terima 1 tahun itu bisa 75% dari nilai pokok kalian. Jadi bayangkan ya, kalian invest 1M, tahun pertama terima 50 juta gitu ya. Tapi ketika tahun ke-10 bisa jadi per 1 tahun bisa terima 750 juta teman-teman. Ya, itu kalau di pasar saham. Ya, that's why saya suka dengan saham ya, itu alasannya. Nah, jadi kita pakai dividen ini untuk nyicil barang teman-teman, dan itu boleh ya. Dan tentunya semua jenis investasi, properti, saham, startup, dan lain-lainnya itu ada plus minusnya masing-masing. Nanti di lain waktu saya akan bahas secara khusus mengenai itu ya, nanti di episode berikutnya. Kita lanjut ke slide 7 ya. Forbes ya, majalah Forbes pernah mengatakan bahwa orang yang kaya itu harus punya 1 juta dolar ke atas. Artinya dengan kurs sekarang misalnya 14.000, maka orang kaya ini disebut orang kaya kalau mereka punya uang itu senilai 14 miliar rupiah. Pertanyaannya adalah apa benar teman-teman ya? Saya lebih setuju dengan katanya Robert Kiyosaki. Ya, kalau Forbes ini, soalnya kalau kita punya income 1 juta dolar, tapi kalau utangnya 2 juta dolar, ya percuma teman-teman ya. Kalau Robert Kiyosaki saya lebih setuju ya. Dia mengatakan bahwa orang yang kaya adalah orang yang pasif income-nya itu lebih besar dari biaya hidup. Nah, itu saya setuju tuh. Let's say pasif income-nya cuma 10 juta sebulan, nggak usah kerja dapat 10 juta sebulan, tapi dia cuma butuh biaya hidup simple 5 juta sebulan. Nah, itu udah orang kaya ya, jadi dia nggak perlu kerja pun udah aman gitu, bahkan ada uang lebih yang bisa diinvestasikan ulang sehingga makin lama bisa makin besar. Nah, itu yang penulis bukunya di Rich Poor Dad teman-teman, itu adalah buku yang wajib dibaca ya, wajib dibaca. Saya baca buku itu sekitar 10 tahun yang lalu ketika saya masih berusia 15 tahun saat itu. Nah, itu wajib baca, dan pas saya baca mindset saya total soal uang itu berubah total teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke slide ke-8. Mari kita menjadi orang yang sukses teman-teman. Ya, itu adalah kesimpulannya. Bukan terlihat sukses, oke? Bukan terlihat sukses. Dimanapun posisi kita saat ini teman-teman ya, dimanapun posisi keuangan kita saat ini,
Yuk kita belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, kita terus belajar untuk menjadi sukses. Kita ubah kita punya pola pikir ya menjadi pola orang yang sukses, dan kita terapkan kebiasaan yang sukses. Saya yakin one day pasti kita akan masuk ke dalam lingkaran orang yang sukses ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di episode yang ketiga. Thank you.